Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kali ini saya membuatkan video tentang siapa si Aep. Ya. Pertama-tama itu kenapa saya nggak gubris si Aep ya? Karena saya menunggu itikat baiknya untuk menarik pernyataannya dia sebagai saksi, ya kan? Nah, karena konten kreator atau seperti Uya Kuya juga udah menelisik bagaimana kesaksian Aep itu benar atau tidak, dan banyak kejanggalan kan. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini masih dari kasus Vina Cirebon, dan yang akan kita bahas atau kita reaksi pada kesempatan kali ini adalah Aep ya. Aep yang merupakan saksi kunci dari kasus pembunuhan Vina Cirebon saat ini tengah menjadi pusat perhatian publik dikarenakan ketika Peby Setiawan dinyatakan bebas dari sidang pra-peradilan, berdasarkan sidang pra-peradilan dinyatakan bebas dari jeratan hukum, maka semua mata lagi tertuju kepada si Aep yang dalam hal ini adalah saksi ya, saksi kunci yang menyebabkan kurang lebih ada 7 terpidana yang saat ini mendekam di penjara, dan juga Peggy yang barusan lolos atau lepas dari jeratan hukum tersebut. Dan menurut informasi saat ini Aep baik ditelan bumi atau menghilang atau tidak ada di tempat, dan berdasarkan beberapa informasi dari Kang Deddy Mulyadi ketika mewawancarai orang tua dari Aep, orang tuanya jujur mengatakan bahwa Aep saat ini lagi di Polda. Oleh karena itu menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat, jika ia bukan merupakan seorang tersangka, kenapa harus ada di Polda? Dan ini yang menjadi tanda tanya besar bagi publik saat ini. Dan di dalam video ini kita akan mendengarkan bagaimana kisah seorang pemuda yang membongkar atau menceritakan tentang si Aep yang sebenarnya, dan juga diskusi antara pengacara Peggy Setiawan, Bang Tony RM, dan juga Bang Uya Kuya terkait dengan si Aep. Dan di video terakhir kita akan menyaksikan bagaimana mantan Kabareskrim Polri Pak Susno Duaji menghendaki agar Aep segera ditahan dan dimintai keterangan. Baik, kita langsung saja ke videonya biar tidak penasaran. Ternyata Polda sayangnya sama si Aep. Buktinya Aep sudah dibawa ke Polda. Bapak Polda, janganlah suka buat pusing rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Untuk kali ini saya membuatkan video tentang siapa si Aep. Ya. Pertama-tama itu kenapa saya nggak gubris si Aep ya? Karena saya menunggu itikat baiknya untuk menarik pernyataannya dia sebagai saksi, ya kan? Nah, karena konten kreator atau seperti Uya Kuya juga udah menelisik bagaimana kesaksian Aep itu benar atau tidak, dan banyak kejanggalan kan. Nah, kali ini saya ingin bahas siapa Aep itu, kenapa Aep bisa tahu semua, apakah benar yang diketahui itu sesuai dengan penglihatan dia. Oke, yang pertama, Aep setelah saya lacak ya, setelah saya analisa, dia itu ternyata peliharaan dari buzzer. Lalu kenapa dia menunjuk kepada terpidana yang sekarang menjadi tumbal ya? Karena dia ada dendam pribadi kepada terpidana yang sekarang ditangkap itu, yang dinyatakan tumbal itu. Terus dendam pribadinya apa? Maksudnya apa? Sampai seyakin itu bahwa tumbal-tumbal itu melakukan pembunuhan itu. Aep sebenarnya tidak ikut dengan kejadian di pembunuhan itu. Ya. Dia memanfaatkan kesempatan ini
untuk balas dendam karena dia pernah digerebek saat melakukan mesum. Untuk melakukan mesum di tempat pencucian mobilnya dia. Gitu ya. Jadi saya saya nunggu si Aib untuk itikat baik ya, itikat baik menarik pernyataannya bahwa dia itu berbohong, tapi tidak kunjung dilakukan. Video ini akhirnya saya buat gitu. Jadi Aib ini tidak sama sekali ya mengetahui kejadiannya bagaimana, dia tidak mengenal pelaku itu kayak gimana. Jadi Aib ini melaporkan kepada buzzer lalu melaporkan kepada Ibtu Rudiana. Jadi orang ini ya, si Aib ini itu tidak melaporkan langsung ke Ibtu Rudiana, tapi kepada buzzer, lalu buzzer ke Ibtu Rudiana. Jadi awal kekacauannya itu ada di Aib. Jadi kalian ngerti ya, si Aib ini punya kasus pernah digerebek oleh tumpal tahanan karena melakukan mesum di tempat pencucian mobilnya. Akhirnya dengan adanya dicari DPO pembunuhan ini, Aib memanfaatkan kondisi ini untuk balas dendam. Ya. Lalu siapa si Mel? Nah, apa yang dia takutkan? Mel bisa tahu semua, yang jelas dia pasti pernah ikut geng motor. Coba tanya aja ke Mel. Coba pihak polisi tangkap si Mel sama Aib. Gitu ya. Mel pernah melakukan apa? Kalau si Aib tadi sudah saya jelaskan ya. Dia melakukan mesum, akhirnya menuduh para terpidana yang pernah menggerebek dia. Kalau Mel, coba tanyakan, dia ingat nggak dengan Akang Suherman? Siapa Akang Suherman? Akang Suherman adalah ketua Monreker yang paling segani waktu itu. Dan jadi para polisi jangan sampai ketipu daya dengan dia ya, seolah-olah dia bersaksi. Saya bisa menilai dia ingin cuci tangan. Coba diselidiki si Aib sama Mel. Itu saja. Untuk selengkap-selengkapnya nanti saya jelaskan lagi. Paling tidak ini harus ada tindakan dulu kepada si Aib sama Mel. Karena Aib menghilang begitu saja, ya kan? Jadi kalian udah puas ya, siapa si Aib, siapa si Mel, dan selengkapnya nanti biarkan si pihak polisi yang akan mengungkapnya. Sekian, terima kasih. Loh, kok mundur, Bun? Saya tidak mundur. Ya, kalian harus paham. Taktik-taktik permainan itu seperti apa dan seperti apa. Ya, kalian harus paham. Saya udah ingatkan kemarin. Kemarin itu ada orang mau lapor balik ya tentang masalah pembatalan tersangka ya, Peggy Setiawan. Jadi ini orang di tetangga kita itu lagi rame ya. Kita juga tanpa ada dukungan netizen ya. Mana tuh yang komen katanya kamu kor-kor doang, kalau Pak Deddy mah terjun ke Lampung jangan cari muka, itu aja singkat saya ya. Jangan cari muka, itu calon gubernur masalahnya. Saya itu ingin menyelamatkan beliau, Anda tahu itu ya. Kalau saya udah ngomong seperti itu, ini berbahaya. Paham kamu? Ya, Pak Deddy itu calon gubernur, istilahnya masih di kalangan rendah. Ini lawannya itu orang yang tinggi, berpengaruh di istana. Kamu harus paham itu dah. Ya, jangan sok-sok ngebully saya.
sosok ngebully saya kamu. Paham ya? Orang ngebully saya di konten lo katanya. Kok jadi nyerah? Saya nggak pernah nyerah. Tapi taktik kita harus mencari orang, kalau jenderal lawannya sama-sama jenderal. Ya. Jenderal itu lawannya sama-sama jenderal biar seru. Ya. Bisa jadi misalnya Pak Susno Duaji, ya itu sama-sama lawannya. Kalau ada backingan dari yang namanya Pak Kapolri dari Listio Sigit, ya. Nah di dalam kasus ini kalau memang ada gebrakan, ya gebrakan dari jenderal lawan jenderal, misalnya, ya sebagai presiden harus mendukung itu. Harus dituntaskan, jangan diam aja, jangan berpangku tangan presidennya. Ya. Presiden itu penegak kebenaran, seharusnya jangan melindungi orang yang salah. Saya harap seperti itu ya. Kita nggak nuduh, ini udah kenyataan dari yang namanya 2016 lalu, bro. Ya, dari 2016 lalu. Masalahnya kasus ini nggak tuntas-tuntas dibawa ke pemimpinan Bapak Jokowi. Ya, tentang ini. Jadi gini. Saya ulangi sekali lagi, kasus Sajam ditangkap oleh kru-krunya Rudiana, ya, oleh kru-krunya Rudiana itu setelah mereka dipenjarakan, dimasukkan di dalam mejanya namanya Rudiana itu. Jadi 8 tersangka itu dimasukkanlah ke jeruji, maka diciptakanlah bukti-bukti. Bukan dicari. Pak Rudiana menciptakan bukti-bukti dan menciptakan saksi-saksi. Ingat itu. Ya. Jadi makanya ada pengacara yang panik di situ. Kita yang menonton yang namanya di bioskop ditonton sampai habis. Itu rekayasa, bro. Film itu rekayasa. Kamu percaya sama film? Ya, ditonton sampai habis. Kemudian saya mencari yang namanya keluarga Vina. Ya, untuk mencari data DPO. Ini ciptaan dari yang namanya, baru saya laporan ke Pak Hotman Paris katanya, bukan Widya. Betul dia yang minta data ke keluarganya, bukan Widya yang minta. Tapi yang angkat ini kan siapa? Netizen bisa menilai. Ya, jadi rekayasa dari seorang itu Rudiana ini merembet kemana-mana. Ada yang lebih lucu lagi, ya. Asal kamu tahu ya, pengacara yang calon wali kota Bandar Lampung, dengarin nguk ya. Saat ini banyak orang yang menemui yang namanya itu Rudiana, diwawancara, kemudian pengacara gedor-gedor minta bertemu. Apa jawaban dari Rudiana? Ya, saya mau, asalkan ada syarat, ya, asalkan ada syarat. Syaratnya apa? Asalkan Peggy Setiawan itu ditetapkan jadi tersangka. Artinya Aib ini bohong, ini wajar ini dimasukkan di dalam sel ya. Yang bohong itu mah banyak. Aib, Pak RT Pasren. Sekarang kenapa mereka tidak berani dihadirkan? Kenapa tidak berani diringkus? Hah? Kurang kuatkah power kepolisian atau aparat untuk menangkap mereka? Pak RT Pasren tiba-tiba nongol dengan menggunakan mobil mewah, terus begitu petantang-petenteng. Mereka nggak takut siapa-siapa, nggak ada yang mereka takutkan karena mereka merasa mereka tuh dilindungi, mereka merasa aman. Walaupun hati kecil mereka tuh sebetulnya merenyek, banyak. Sebagai manusia, mereka mungkin juga tidak mau berada pada posisi ini, tapi mereka udah terlanjur basah. Dan yang ngebasahin mereka orang yang merasa punya power. Itu yang ngebasahin mereka. Sampai detik ini tidak ada satu aparat pun yang berani meringkus mereka, menghadirkan mereka ke pengadilan.
untuk membuktikan kalau apa yang mereka katakan selama ini adalah hal yang benar, untuk dikonfrontasi kalau mereka nggak bohong. Kenapa tidak ada yang berani menangkap dan membawa mereka? Kenapa? Tapi kita udah sama-sama tahu kok. Kita sama-sama tahu siapa yang melindungi mereka. Wah.